karena situasi seperti IMF kedua. Perusahaan keamanan tempat Jiang Taisan bekerja bangkrut dan dia menjadi seorang pengangguran yang berkeliaran di sekitar Noryangjin. Dia kehilangan nyawanya karena menyelamatkan seorang siswa sekolah dasar yang hampir tertabrak mobil. Tapi terima kasih untuk perbuatan baiknya, dia dikembali ke 14 tahun yang lalu dan disambut dengan kehidupan baru ya. Namun kegembiraan karena dibangkitkan itu berumur pendek. Memikirkan harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi membuat saya pusing. Harapan saya ingin semua masalah yang saya temui hilang saat belajar saham dan grafik pasar saham yang saya lihat saat bekerja sebagai pialang saham. Kehidupan terakhirku hancur tetapi kehidupan berikutnya dia akan menjadi seru. Gimana kelanjutan alur ceritanya sekali? Gak usah lama-lama, mari kita lanjutkan. Alur cerita ya, chapter 1. Terlihat tempat kota yang sangat padat. Tempat itu bernama Gangnam. Tahun 2006, di salah satu gedung ada yang berteriak. Ketua tim yang bernama Pak Dananya berteriak. Tidak berpindah dari kaum berapa banyak, kata Pak Dananya. Sambil berteriak, salah satu karyawan menjawab sekitar 20.000 lembar saham. Pak, seseorang pasti mengetahuinya dan memanfaatkannya. Pikirkan Pak Danaya, apa yang harus kita lakukan, kata salah satu karyawan. Pengumumannya akan segera muncul, kita harus membaginya, kata Pak Dananya. Aku tidak kenal mereka tapi pada bagian ini dia pasti sangat beruntung. Perhatikan baik-baik, teriak Pak Danaya. Kita bantu di sini, kita akan mati jika kita hancur di sini. Mereka datang seolah-olah mereka tahu apa yang kami rencanakan, seperti mereka itu hantu. Terlihat sebuah rumah yang memperlihatkan seorang pemuda yang sedang main laptop. Pemuda itu berkata, 4.000 dalam 3 hari. Aku tidak pernah mendapatkan uang sebanyak ini dalam hidupku. Aku tidak puasanya dengan ini, aku bahkan belum mulai, pikir pemuda itu. Aku masih lapar. Dengan senyuman yang sangat membagongkan dari pemuda itu, di rumah sederhana tanpa pendingin ruangan, aku Jiang Taisan di rumah tua dan foto ini, kita dibawa di mana Jiang Taisan di saat ia tua dan sedang kehilangan pekerjaannya. Sungai Han 2020. Sungai Han 2020 terlihat Jiang Taisan sedang berada di pinggir sungai. Dan dia lalu berpikir pekerjaanku, dia lalu berpikir apa aku harus melompat. Karena ia tidak sanggup dengan kehidupannya, kemudian tiba-tiba terdengar suara, "Hai, turunlah. Kau ini benar-benar ya?" Jiang Taisan lalu menoleh ke arah suara itu. Terlihat seorang anak yang sedang berdiri di atas jembatan berkata, "Jangan sentuh aku. Aku akan," salah satu polisi berkata. "Tidak peduli, lompat saja kalau kau mau lompat." Polisi satunya berkata, "Bukan hanya 1 atau 2 hari tapi setiap hari. Apa yang salah denganmu?" Anak itu berkata, aku benar-benar hancur." Anak itu pun menangis. Jiang Taisan yang melihat kejadian itu lalu berpikir, jembatan Sungai Han, di mana banyak orang yang bunuh diri di setiap harinya. Tidak, jika aku melompat semuanya tidak akan selesai. Jiang Taisan pun berjalan sambil berpikir, aku harus pulang kampung besok. Jiang Taisan berhenti di lampu lalu lintas. Melihat seorang anak yang bermain HP pasti menyenangkan, aku iri padamu, pikir Jiang Taisan. Anak itu yang menyeberang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang akan menabrak anak itu. Jiang Taisan berteriak kepada anak itu kalau ada mobil. Anak itu tidak mendengar karena sedang memakai handset bermain HP. Jiang Taisan sontak berlari dan mendorong anak itu biar tidak tertabrak. Namun naas, Jiang Taisan yang akhirnya tertabrak mobil hingga terpental jauh. Di waktu-waktu kritis Jiang Taisan berkata, sial, jadi ini bagaimana cara aku mati? Aku bahkan tidak bisa hidup yang aku inginkan dengan sempurna. Tiba-tiba Jiang Taisan terpikir sesuatu. Ini kan kecelakaan.
Jika aku mati orang tuaku akan mendapat uang ansuransi ya kan? Tiba-tiba ada suara dasar bodoh. Jang Taisan pun kebingungan apa yang terjadi kenapa aku mengambang di udara kau siapa? Udara kau siapa? Dengan wajah kebingungan, kenapa kau mengambang aku juga mengembang? Apa aku udah mati? Dan kakek itu malaikat pikir Jang Taisan? Kakek itu pun menjawab aku adalah nenek moyang Mu. Jang Taisan pun terdiam dan berpikir nenek moyang apa itu? Kakek itu pun marah dasar bodoh. Hou dengan marahnya kakek itu mencaci maki Jang Taisan sampaikan Jang Taisan pun kebingungan. Jang Taisan tetap tidak mengerti dan kebingungan ditambah suara kakek itu sangat keras. Kakek itu berkata bahwa ia akan memberikan Jang Taisan hadiah yang berupa Jang Taisan bisa hidup kembali. Kakek itu juga mengatakan jangan jadi orang suci dan dimanfaatkan oleh musuhmu, hancurkanlah mereka dan pastikan mereka tidak akan mengganggumu lagi. Jang Taisan yang mendengar kata-kata kakek itu kebingungan. Jang Taisan kemudian mau bertanya S3 belum bertanya. Tiba-tiba kakek itu berkata jika tidak aku akan membunuh Mu lagi dan lagi selama 5000 tahun. Dengan ekspresi yang sangat marah. Tunggu, kenapa kau tiba-tiba melakukan ini kata Jang Taisan dengan panik. Namun kakek itu sudah menjatuhkan Jang Taisan dari tempatnya. Jang Taisan pun panik dan ketakutan. Tunggu katanya kau akan menyelamatkanku? Teriak Jang Taisan dengan keras. Ehsan Jang Taisan pun jatuh menabrak Tan. Tiba-tiba terdengar suara alarm yang berbunyi, membangunkan Jang Taisan. Kemudian Jang Taisan pelan-pelan membuka matanya. Tunggu ini di mana? Di mana ini? Jang Taisan panik dan kebingungan. Ia lalu melihat di sekitarnya terlihat banyak